Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: Tuhan memilih yang bodoh dan yang lemah bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti tidak menyukai seorang teman sebagai orang yang bodoh dan yang lemah. Sebaliknya, yang disukai adalah orang yang pintar dan orang yang kuat. Mengapa? Karena orang bodoh tidak ingin maju dan tidak mau diajari. Demikianlah pemahaman dunia dan apa yang terjadi di dunia ini. Berbeda dengan firman Tuhan hari ini yang berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan dalam ayat 25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Bagi orang Israel yang tegar tengkuk dan yang degil hati, adalah suatu kebodohan menerima ajaran Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka dan bagi dunia. Bukankah demikian halnya dengan orang-orang pada zaman kemajuan IT sekarang ini? Kaum milenial sudah banyak yang mempertuhankan IT dan meragukan kuasa firman Tuhan. Salib bukan lagi kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi IT lah yang dianggap penyelamat. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman, Aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak ku lenyapkan. Allah memilih yang bodoh dan yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang sombong, angkuh, keras kepala, dan keras hati. Selanjutnya, Tuhan Allah memilih orang bodoh dan orang lemah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang mengejek, mengolok-olok, dan menghina firman Allah, yang tidak terpandang, yang hina, dan yang tidak berarti bagi dunia. Dipilih Allah untuk meniadakan yang terhormat, terpandang, disegani, bermartabat, berkedudukan, dan yang berarti bagi dunia. Karena itu, saudaraku, janganlah ada yang menyombongkan dan memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan bisa memilih siapa saja untuk mengubah dunia, bahkan yang bodoh dan yang lemah sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Hikmat dan kebijaksanaan manusia tidak ada artinya dan tidak akan memampukan kami untuk mengenal Kristus dan membebaskan hidup
dari dosa-dosa. Oleh karena itu Tuhan, beri kami pemahaman yang teguh dan pengertian yang benar bahwa pemberitaan Injil, yaitu kematian Kristus di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikan Kristus ke surga, sungguh nyata dan memungkinkan kami menemukan kekuatan Allah, menerima anugerah pengampunan dosa dan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Meski bagi sebagian orang bahwa pemberitaan Injil adalah suatu kebodohan, tolong kami Tuhan untuk tidak sombong dan memegahkan diri di hadapan-Mu, menghargai orang lemah dan tidak menganggap orang hina sebagai orang yang tak berarti. Sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan-Mu. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kekuatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak-Mu dan berbuat serupa dengan perbuatan Kristus Yesus. Kiranya kasih dan mujizat-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah, dan yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.